Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan belajar tematik. Sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Pembelajaran tematik hari ini adalah subtema 2 dengan tema tubuhku. Apa ya kira-kira yang harus kita pelajari? Yang pertama kita akan mempelajari mengenai anggota tubuh. Yang pertama adalah mata. Ini gambarnya mata ya. Mata adalah anggota tubuh kita yang jumlahnya ada 2, berbentuk bulat dan mata harus dirawat dengan baik. Mata digunakan untuk melihat dan mata digunakan untuk membaca. Ketika kita ingin membaca, pasti kita melihat bukunya kan? Nah, karena kita bisa melihat dengan mata, maka kita bisa membaca semua bacaan yang ada di buku. Kita juga bisa melihat gambar-gambar yang ada di buku, di HP, di televisi. Kita juga bisa melihat pemandangan alam yang sangat indah. Yang kedua adalah hidung. Hidung adalah salah satu anggota tubuh yang jumlahnya ada 1, memiliki 2 lubang, kemudian digunakan untuk bernafas dan digunakan untuk membau. Kita bisa bernafas karena kita punya hidung. Digunakan untuk membau, misalnya mencium masakan ibu atau mencium parfum, bau parfum wangi, mencium bau busuk. Nah, itu menggunakan hidung. Selanjutnya adalah mulut. Mulut adalah anggota tubuh kita yang jumlahnya ada 1. Kita hanya punya 1 mulut. Di dalam mulut ada lidah dan juga ada gigi. Mulut digunakan untuk makan dan digunakan untuk berbicara. Digunakan untuk makan karena kita punya lidah dan gigi di dalam mulut, sehingga kita bisa mengunyah makanan tersebut. Selanjutnya adalah tangan. Tangan adalah anggota tubuh kita yang jumlahnya ada 2, mempunyai 10 jari. Nah, 10 jari ini yang biasanya kalian gunakan untuk menghitung. Ketika ada pelajaran matematika, kalian biasanya akan menghitung menggunakan jari. Nah, ini salah satu fungsinya. Kemudian fungsi yang lainnya adalah digunakan untuk memegang benda dan digunakan untuk menulis. Kaki. Kaki adalah anggota tubuh kita yang jumlahnya ada 2. Kita punya 2 kaki, sama seperti tangan tadi. Kaki adalah anggota tubuh yang sangat kuat. Kaki bisa berjalan, berlari, melompat. Kalian bisa berjalan sejauh mungkin. Kalian bisa berlari dengan kencang. Kalian juga bisa melompat setinggi mungkin dengan kaki. Kaki juga digunakan untuk menendang bola. Jadi yang suka main sepak bola, pastikan kalian menendang bola. Nah, itu kalian menggunakan kaki. Selanjutnya di sini ada gambar, kemudian kalian diminta untuk menamai kegiatan yang dilakukan di gambar tersebut. Yang pertama adalah jalan tegak. Karena bisa dilihat di situ postur tubuhnya atau tubuhnya anak itu tegak, tidak condong kemana, ke samping, tidak condong ke belakang. Coba dilihat, ini adalah jalan tegak. Kemudian yang kedua adalah jalan angkat paha. Bedanya dengan yang jalan tegak, kalau jalan tegak kakinya tadi biasa, hanya lurus biasa. Sedangkan jalan angkat paha, pahanya diangkat ke atas. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah jalan di tempat. Bedanya dengan jalan angkat paha, kalau jalan angkat paha tadi kan berpindah, sedangkan jalan di tempat itu hanya di tempat itu saja, tidak berpindah. Tapi jalan angkat paha dan jalan di tempat sama-sama mengangkat pahanya. Pahanya sama-sama diangkat. Yang terakhir adalah jalan ke samping, bisa ke samping kanan atau ke samping kiri dengan langkahnya. Selanjutnya kita akan belajar lambang dan nama bilangan. Lambang bilangan. Di sini sudah ada gambar. Kalian di situ ada beberapa benda dengan jumlahnya. Kalian diminta untuk menghitung
Kemudian setelah kalian hitung, kalian tentukan mana lambang dan nama bilangan yang tepat. Contohnya yang pertama yaitu sabun. Sabunnya itu bisa dilihat jumlahnya ada 4, maka anak panahnya adalah angka 4 untuk lambang dan 4 EMPAT untuk nama bilangan. Ingat ya, lambang menggunakan angka, nama menggunakan huruf. Untuk sikat gigi jumlahnya ada 8. Untuk sisir jumlahnya ada 5. Kemudian potong kuku ada 6. Selanjutnya kita akan belajar makanan sehat. Makanan sehat adalah menu 4 sehat 5 sempurna. Apa saja Ustazah? Menu 4 sehat 5 sempurna itu adalah yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok biasanya terdiri dari nasi, roti, kentang, jagung, gandum, dan lain-lain. Untuk sayur mayur yang kedua yaitu ada wortel, bayam, terong, sawi, buncis, kacang panjang, kangkung, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah lauk pauk. Lauk pauk ini terdiri dari daging, ayam, tahu, tempe, ikan, telur. Banyak sekali ya yang lainnya. Untuk buah-buahan, nanas, mangga, melon, pepaya, dan lain-lain. Di sini Ustazah hanya menulis sedikit saja. Kalian cari ya nanti menu 4 sehat 5 sempurna itu apa saja. Dan yang terakhir yaitu susu. Susu itu adalah makanan sehat, termasuk dari menu 4 sehat 5 sempurna. Jadi anak-anak, sekarang keadaan pandemi seperti ini lebih banyak-banyak makan menu 4 sehat 5 sempurna ya, supaya tubuh kita tetap sehat, sehingga kita tetap bisa belajar dengan semangat. Selanjutnya adalah sikap tertib. Di sini sudah ada gambar, kalian kerjakan itu, berikan tanda centang mana yang merupakan sikap tertib. Untuk yang sikap tidak tertib dikosongi saja ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa berdoa sebelum dan setelah belajar. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.